Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram. Ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim. Allazi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika wallazi wat-tahirin wa mujahidin amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal, beribadah, dunia, akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, untuknya, salawatnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, para sahabat, para batku, para umat, para muslim, muslimat yang seiman, rahimakumullah. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat, Jakarta. Adapun dalam waktu dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini, saya akan berbagi wawasan, mengajak dan menghimbau kepada kita semuanya. Yang mana himbauan saya ini adalah himbauan hati nurani yang paling dalam. Pada waktu dan kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan terutama kepada saudara-saudaraku yang sedang belajar mengkaji diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya beri sebuah judul dalam tayangan ini adalah sebuah keikhlasan. Kenapa menjadi topik sebetulnya dalam tayangan ini tentang keikhlasan? Karena apabila kita dalam menjalankan suatu amalan, dalam menjalankan ilmu-ilmu pendekatan diri, mukharabunnya kita kepada Allah, dalam masa tauhid,
dan bertasyawuf, bertarekat, membutuhkan suatu rumus ketuhanan. Apa rumus ketuhanan? Kita melihat sejarah kembali tentang sebuah nilai besar yang sangat dijunjung oleh Allah, yaitu sebuah keikhlasan. Ikhlas di sini bukan berarti mengikhlaskan terhadap hablum minan nas saja, tetapi meningkatkan keikhlasan di pada tahap hablum minallah, yaitu mendirikan, mencari diri dalam diri sesuai yang diperintahkan oleh Allah dalam qudsinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diriku, niscaya dia akan mengenal siapa Tuhannya. Rabbahu, bukan ha, bukan hi, hu. Artinya apa? Yang ditanyakan di sini mengenal dirinya, akunya Allah. Hu, nafsahu. Dari kalam hijahiyah tadi, suatu qudsi Allah itu mencari diriku. Di sini diambil tanda kutip untuk mencari hakikat daripada diri, mendapatkan diri ketuhanan pada sifat diri bagi Allah, yaitu adalah umat. Kita ingat kembali kepada apa yang pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya manusia itu berasal dari rahasiaku. Apa yang dikatakan makna rahasiaku? Maka kita akan mengkaji kembali pada sifat ajakan dan pancingan dari pertanda dalam Al-Quran, mentelusuri suatu huruf yang disirnakan sebagai tauhid, sebagai jalan untuk mencari Tuhan, yaitu hilangnya, sirnanya alif di dalam bismillah. Kalaulah memang seluruh ayat tauhid itu adalah menghimbaunya Allah kepada sifatnya sendiri, menghimbaunya Allah kepada kodratnya sendiri, menghimbaunya Allah terhadap sifatnya pada kodratnya sendiri, atau menghimbaunya Allah dengan sifatnya kepada kodratnya, maka kita harus tahu diri. Kita diberikan kesempatan dalam masa insannya Allah dalam dunia. Bukan berarti kita berdiri sendiri sebagai umat seperti makhluk yang telah diciptakan tanpa boleh ke masjid. Itulah makhluk-makhluk. Mungkin bagi makhluk yang di hutan bergantungan, di jalan bertebaran, tetapi manusia makhluk yang dijadikan sebagai maujud bagi Allah dan disuratkan kembali kepada Allah dalam kandungan ayat-ayat hadis-hadis Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan makhluk yang lain yang tidak dicantumkan dalam keberangkatan kembali kepada Allah. Untuk menetapkan dan mencari jalan-jalan tauhid tersebut, perlu kita mengkaji kembali. Kalaulah kita pernah mengkaji daripada tauhid diri sifat Allah kepada dirinya sendiri, maka kita telah mendapatkan kabar dan berita dari syiarnya para wali Allah, para guru-guru,
bahwasanya kita ini adalah sebuah makhluk pewaris, sebuah wujud pewaris yang mana termasuk dalam perjalanan besarnya Allah peringkat ketujuh setelah luputnya pecahnya 7 bagian Al-Ikhlas. Bernama surat itu Al-Ikhlas setelah terjadi suatu perbuatan kodrat, yang mana perbuatan kodrat secara garis besar dari perjalanan tauhid 7 tadi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah masa yang ketujuh, Allah bertajalli di dalam dunia ini dengan tajalli Allah. Dalam kajian tauhid, mulai daripada tauhid ilahiyah sampai kepada tauhid insaniyah, ternyata perjalanan daripada sebuah perjanjian besar, yang mana manusia adalah bukti nyata dari sejarah besar tersebut. Terjadinya kata amal dan ibadah karena terwujud 2 dari sifat ketuhanan bagi Allah. Bersifat Allah dalam 2 wujud. Alif dalam sebutan batin tersirat dalam ayat. Allah alif pada surat dari katakan kodrat. Rabbil alamin dalam panggilan. Bersifat Allah pada sifatnya sendiri. Bernama alif bersifat aftar. Alif bersifat aftar. Nyata sudah kita lihat dalam kondisi tersurat yang jelas. Dan alif bersifat ba'dal, ketunggalan ilah dalam diri, wujud semata sir dalam wujud. Inilah tauhid ilahiyah. Tetapi di balik itu, setelah kita kaji demi kaji, bertajalli Allah dalam makom bernama diri, bukan arti kata banyak buah-buah diri. Banyaknya diri bukan berarti kaji diri menunjukkan banyaknya diri, tapi adalah tangga tauhid menjelapai hakikat daripada keumatan dan Tuhan. Awalul wajibin alal hinsani umumai fi fatul illahi bi istihoni. Pertama-tama yang wajib bagi umat adalah mengenal aku dengan sejadi-jadinya, dengan seyakin-yakinnya, istihoni, di atas hakulnya yakin. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita capai seluruh kajian, kita dirikan seluruh kajian, sampai daripada syariat, sampai kodrat daripada makrifat. Sampai kita kaji tarekat, kita kaji tauhid, kita kaji tasawuf. Tetapi, kalau memang ternyata di dalam temuan kajian tersebut, man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu, mencari dirinya Allah di dalam diri kita, itu adalah dinamakan diri hakikat. Bersandarnya kewarisan Allah pada diri, berwarisnya Nabi kepada umat. Apa yang kita warisi, kita telah pernah mengkajinya selama ini dalam belajar. Berwaris Adam nurani pada diri jasad pada maujud. Berwaris Muhammad pada zatnya Allah rohani bagi kita. Dan berwarisnya Allah dalam tajalli batin nyawa bagi kita. Ternyata diri hakikat tersebut adalah nuraninya Allah, rohaninya Allah, dan rabbaninya Allah pada nyawa. Rabbani adalah total kekuasaan lahir dan batin. Kodrat ada tetapi belum hayat, maka Allah menciptakan kodratnya sendiri. Allah namakan
diri sifatnya yang ada pada diri kita adalah kodratnya sendiri. Apa yang dikatakan kodratnya sendiri? Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat bersifat Allah pada zat. Tetapi di dalam itu la maujudun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakhalimun illallah, la hayyun illallah, la ilmun illallah, la iradun illallah, la qadirun illallah. Ada lagi diri yang hak di dalam diri yang bersifat. Ini adanya di mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Carilah di dalam dirimu sendiri. Setelah kita mengkaji kodrat, ketemulah diri. Dalam diri ada diri lagi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Barulah hayat jasad ini dinamakan diri yang hak. Nah, setelah kita kaji demi kaji, ternyata kita hanyalah suatu masa bagi Allah bersifat keinsanan dalam dunia, bersifat kodrat dalam ibadah. Kalau kita sudah mendapatkan paham kekajian tauhid, mengenal diri adalah mengenal Allah. Ternyata diri adalah miliknya Allah. Dua suatu pertanyaan. Sudahkah kamu ikhlas? Dan apakah kamu sami'na wa ta'na terhadap itu? Kalau Allah bilang la maujudun ilallah, tidak ada yang maujud selain daripada aku. Apakah kita masih berada dalam posisi kemanusiaan? La qadratan fil jazatin alal adam, la qadrati fi ruhani alal Muhammad, la qadrati fi ruhi ilallah. Belumkah juga kita paham kepemilikannya? Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Bagaimana bisa sebuah kodrat lain tanpa kodratnya Allah tidak bersekutu menghadap Allah? Kita perumpamakan seperti tunjuk ke dalam telunjuk. Kalau telunjuk bertemu telunjuk, di mana perbedaannya? Tidak ada perbedaan. Wujudnya sama, wujudnya sama. Kodratnya sama, kodratnya sama. Apanya yang beda? Satu kiri, satu kanan. Ah, inilah puncak daripada ikhlas tadi. Kamu berkodratkan Allah tapi tidak mau menjadi umat. Bukankah mengkhianati Allah dengan kita mengkhianati amanat nanti? Amanat yang kita terima bahwasannya semua bilangan dan hitungan dalam diri itu adalah membilang Allah dan menghitung Allah sendiri. Dipertandakan inna lillahi, alif kembali kepada alif. Maka kita harus mengikhlaskan haknya. Kalau kita mengkaji dan menjadi seorang murid dan mengkaji jalan-jalan tauhid, tapi kita tidak ikhlas tentang pernyataan Allah tentang kita, Allah mana yang akan dijadikan Tuhan? Karena sejarah itulah yang bisa memberangkatkan kamu, menetapkan umat dan Tuhan. Kalau kamu ikuti tajalinya. Mulai dari tempatnya, apapun yang dilakukan, kaji apapun dalam tauhid dibahas,
Maujudnya adalah kita sendiri. Mana rahasia besar? Rahasia besarnya Allah yang akan terungkap di dalam diri. Perhatikanlah di saat kita belajar. Diri demi diri kita kaji. Mulai dari sifat jasad berpakaian dengan ruh. Mulai kepada sifat daripada sifat menuju pada zat pakaian diri. Mulai dari Rabbani pada jasad mencapai diri insani. Mulai jauhar basita pada jasad sampai kita mendapatkan diri batin. Mulai dari sifat dari ayan karajiah pada jasad sampai ayan sabitah. Dan terus meningkat kepada 7 makom diri. Tapi kalau tidak ikhlas kemanusiaan kita, lepas dari merasa memiliki, maka sungguh kerugian itu semakin nyata. Bertuhan kepada Allah butuh proses dalam tauhid kaji diri. Tetapi kita kebanyakan menghilangkan sejarah sifat tauhid siriahnya. Usuluddin tidak pernah dibahas oleh seorang guru. Tapi agama dibahas, solat dibahas, zikir dibahas. Tapi yang bersolat dan yang berzikir tidak pernah dibahas. Akhirnya kodrat itu tetap kodrat syariat. Nyatanya kehidupan duniamu tidak melihatkan ada perubahan dari rohanimu. Tolak ukur kehidupan, hayat adalah hayyum yang hidup. Itulah tolak ukur. Yang hidup itu adalah rohani. Yang hayat itu adalah jasmani. Tapi Allah tidak lihatkan perubahan. Kenapa? Mungkin kita hanya dapat seorang guru yang bisa hanya menceritakan tanpa membimbing kita kepada kebenaran Allah. Padahal kita sudah tahu sifat ruh, sifat jasad mencari ruh, sifat ruh mencari nur, sifat nur mencari zat, sifat zat mencari sir, sifat sir mencari batin. Tetapi kita hanya diajar dengan fatwa-fatwa, dengan sebutan-sebutan yang tidak mampu kita tatap dan kita pandang. Rahasia-rahasia dari perbendaharaan Allah semuanya tersembunyi di dalam makom syahadat dan ditajalikan dalam makom bismillah, dihimpun dalam al-fatihah, diwujudkan dalam al-ikhlas, dan dikodratkan dalam surat An-Nas. Tapi kalau dasar batin kita tidak ikhlas, merasa aneh, dan kita sendiri yang mempersulit diri kita, kalau memang kita dasarnya amanah kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu, di sini ketahuan. Wahai orang-orang yang beriman, dalam tulisan amanu, di sini sudah ketahuan ada bahasa yang berbeda. Apa yang bahasa yang berbeda? Itulah tadi. Amanu menjadi imanu. Imanu menjadi amanu. Iman, aman. Arti amanu apa? Percaya, aminun, amanah. Arti amanah apa? Imana. Imana itu aman. Kalau kita sudah percaya amanah Allah yang di dalam diri ini, mulai dari jasad sampai 7 lapis diri, kita yakin itu adalah maujudnya Allah semata, hayatnya Allah kita bergerak, af'al dalam makom kaji, fi'il dalam makom gerak rohani, masih aja kita tetap jadi manusia. Arti jadi manusia apa? Tidak mau, tidak ikhlas menyatakan dan menerima kenyataan Allah pada diri. Bagaimana kaji bisa selesai? Bagaimana semua akan terwujud? Kalau wujud Allah itu
masih dirampas dengan kekuasaan nafsu diri sendiri. Terbukti apa? Solatmu tidak dihadiri. Terbukti apa? Zikirmu tidak dihadiri. Dan kamu tidak merasakan ada diri dalam diri. Dan kamu tidak merasakan ada gerak dalam gerak. Dan kamu tidak merasakan ada hayat dalam hidup. Dalam kehidupan ada hayat. Dan kamu tidak merasakan perasaanmu yang dalam. Kenapa? Besarnya perhatianmu terhadap apa yang ada di depanmu melumpuhkan perhatian dan pandangan sehatmu kepada dalam dirimu sendiri. Ini adalah orang yang mengkhianati Allah. Sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 27. Nyata-nyata kita telah mengkhianati, dititipkan malah mengambil. Itu alat untuk bekal kita pulang. Mengembalikan alif kepada alif, kodrat Allah kembali kepada Allah. Inna kata Allah, lillah. Alif kembali kepada alif, inna lillahi. Marilah para sahabat, para kerabat, kita tingkatkan keikhlasan diri kita. Kita tingkatkan keikhlasan diri kita. Kita terima apa adanya kenyataan Allah pada diri. Kalau memang kita ini adalah kenyataan Allah yang hayat di muka bumi, kenapa kita harus berpikir kita Tuhan-Tuhan dan kita tidak bisa jadi Tuhan? Memang tidak ada yang mampu jadi Tuhan, tapi kalau Tuhan jadi kamu, ada enggak syaratnya yang kurang? Tidak ada, semuanya lengkap. Tapi kalau kamu jadi Tuhan, tidak akan mungkin karena tidak ada hakmu di situ. Sesuai dengan perjanjian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih Kana bin Kana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih satu pada yang satu. Lihat contoh hati Allah Tuhan pada ilah tunggal pada diri. Apa katanya? Kepada sifat sifat zat awal berkodrat pada Allah. Bernasmakan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Tapi dalam kalimatnya diikuti oleh keganjilan. Qul hu. Katakanlah aku. Hu. Allah yang satu. Di dalam ahad tadi terciptalah kata aku. Inilah yang mempertahankan illah. Coba bayangkan jemaah kalau tulisan kalimat Allah ini tidak ada harfiahnya. Pasti kita baca dengan illah, yaitu Tuhan. Tapi Allah bekali kita dengan harfiah. Apa harfiahnya? Ada jiwa, ada batin, ada akal, ada iman, ada ilmu. Itu yang dikatakan hamzah, dhamma, sukun. Semua daripada sifat harfiah. Itu untuk apa? Untuk mendapatkan kodrat dirinya sebagai tumpangan oleh Allah. Qalbi mu'mini baitullah. Qalbi orang yang berilmu itu adalah rumahnya aku, kata Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan keikhlasan diri kita. Kaji, kalau semakin dikaji, semakin tidak bertemu apa yang dikaji, melainkan perjalanan menuju Allah. Kaji itu jalan, tapi jalan yang berwujud, jalan yang ada menuju sebuah tempat. Apa yang dikatakan jalan menuju sebuah tempat?
Kembali kita melihat nurani pada sifat jasad dalam pegangan ruh dalam jasad. Bagaimana nurani kembali menjadi sifat zatnya bagi Allah. Maka tenggelamlah ruh ke dalam nurani, nurani tenggelam kepada zat. Zat tenggelam kepada wujud-wujud duduk dalam sir batin yang ada. Itulah sirnya wujud Allah dalam wujud. Itulah sirnya Allah. Berarti apa? Yang kita kaji semua adalah tajalliullah pada jasad, tajalli sirullah pada diri. Sifat 7 dikatakan berupa sifat. Sifat 3 dikatakan bersifat kodrat. Dan sifat 4 berkatakan sifat alam. Maka kita tingkatkan keikhlasan kita. Apa ikhlasnya? Kalau memang kamu mengakui Allah itu Tuhanmu dan kamu kaji di dalam dirimu adalah sifat bagi Allah, bernamakan diri pana sifat dalam diri kita. Panafillah, berdiri panafillah menghadap alam bakofilah menuju Tuhan yang billah, itu butuh adalah kodrat Allah yang nyata. Kalau memang itu dikaji, kenapa merasa kamu mengkaji? Harusnya kamu merasa mengkaji dirimu sendiri. Awalnya kamu tidak tahu diri, mengkaji mencari diri, dalam mengkaji kehilangan diri, hanya bertemu dengan sesuatu yang berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin dipanggil namanya Muhammad. Ilah pada Tuhan Tunggal Wahid ingin dipanggil namanya Allah. Inilah syahadat dan salawat yang dikembangkan dalam agama yang menjadi tauhidin. Pada jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah. Mari kita tingkatkan keikhlasan kita dalam bertajalli. Di dalam mengkaji jalan-jalan Allah. Jangan kamu bawa sesuatu yang bersekutu dengan Allah. Tapi datangilah Allah dalam panggilannya beribadah sesuai dengan kodratnya sendiri. Pelajarilah, carilah dan belajarlah. Itulah solusi. Tidak mungkin sebuah makhluk manapun mampu mengingat Allah. Tidak mungkin semua makhluk manapun mampu menghadap Allah, melainkan kodratnya sendiri. Inilah yang akan disiapkan. Karena kita berasal dari Allah, usolli, maka kita harus mencari diri yang difitrahkan sebagai diri yang bermahalah muqarabah, sebagai rohani yang beribadah. Jasad adalah bersifat amaliyah fil jazadiyah. InsyaAllah maka zahir dan batin ini bisa dikuasai menjadi zahirnya Allah kalau kita sudah paham siapa zahir ini sebenarnya, dan batinnya Allah bersifat batin. Allah fi zahiru wallahi fil batinu, maka bersifat Allah pada dua kodrat zahir dan batin yang menjadikan ada kata dalam agama amal dan ibadah. Mari kita tingkatkan kaji solat dalam diri, kaji diri dalam solat. Mudah-mudahan buanglah ego diri kita itu, mudah-mudahan bisa kita menerima kenyataan Allah pada diri kita. InsyaAllah para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita, wawasan dalam rangka meningkatkan keikhlasan kita dan menerima kenyataan Allah pada diri. Sesungguhnya diri itu adalah satu maujud sebagai kenyataan Allah. Baik, apapun yang kita sampaikan, semuanya kembali kepada hatimu, niatmu. Disitulah Allah mengunci pemahaman di surat Al-Baqarah ayat 269. Maka capailah kaji yang hati bertuhan. Jangan kamu kaji jalan Allah sebelum hatimu tunduk kepada Allah.
karena kamu akan menjadi kufur nikmat. Tapi kalau kamu bisa bersyukur dengan nikmat Allah, nikmat yang besar adalah kaulah menjadi zahir dan batinnya Allah sebagai umat yang dimuliakan di muka bumi ini. InsyaAllah bergayung bersambut, pasti Allah memberikan kemampuan kepadamu. Tapi jangan kamu mewujud di dalam wujudnya Allah. Dan jangan kamu membesarkan dirimu di jalan Allah, tapi besarkanlah Allah di jalan dirimu. InsyaAllah ikhlas inilah yang paling diutamakan setelah kamu mengkaji siapa diri kita yang sebenarnya sebagai makhluknya Allah. InsyaAllah, baik para jemaah sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bagi-bagi wawasan tadi bermanfaat hendaknya. InsyaAllah mudah-mudahan bagi yang ingin memperdalam segala bentuk kajian di YouTube Buya Pasaman Timur, silakan menghubungi nomor HP, nomor WhatsApp yang ada di YouTube. Mudah-mudahan bisa memenuhi suatu persyaratan-persyaratannya dan silakan menjadi murid bimbingan untuk menuju mabrurnya ibadah, mustajabnya ilmu. InsyaAllah barokah dunia akhirat. La haula wa la quwata illa billah. InsyaAllah para jemaah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.